Indonesia mengelola geopolitiknya dengan pendekatan yang cermat dan juga strategis, sehingga dapat memberikan sebuah manfaat secara langsung kepada rakyat. Salah satu cara Indonesia dalam mengelola geopolitiknya demi kesejahteraan rakyat adalah dengan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia merupakan negara yang tidak berpihak kepada blok manapun, baik itu timur maupun barat. Tetapi Indonesia aktif dalam kerjasama internasional yang memberikan sebuah keuntungan bagi Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan negara manapun tanpa takut terlibat dengan konflik geopolitik global. Untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategis di Indonesia, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang strategis dan berkelanjutan. Salah satu poin dasar kebijakan dan implementasinya adalah memperkuat ketahanan nasional. Mengapa ini krusial? Karena kekuatan diplomasi dan juga pengaruh internasional hanya akan dihormati apabila sebuah negara memiliki kekuatan di dalam. Tanpa ketahanan nasional, baik dari segi militer, ekonomi, sosial, maupun ideologi, semua strategi politik lainnya akan rentan. Sebuah negara yang tidak bisa mempertahankan wilayahnya atau menjaga stabilitas negaranya ataupun menjaga ketahanan negaranya dari ancaman luar akan sulit untuk memainkan peran dalam dunia global. Geostrategi merupakan cara atau strategi suatu negara dalam memanfaatkan letak geografisnya untuk mencapai tujuan nasional, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, dan juga pembangunan nasional. Geopolitik dan geostrategi memiliki hubungan yang sangat erat. Geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaruh geografis sebuah negara kepada politik dan kebijakan suatu negara. Sedangkan geostrategis merupakan tindakan atau rencana suatu negara yang dibuat berdasarkan pertimbangan geopolitik. Simpelnya, geopolitik merupakan analisis dan geostrategi merupakan tindakan ataupun aksi dari analisis tersebut. Contoh penerapan geostrategi di Indonesia. Yang pertama adalah wawasan Nusantara tentang geostrategi. Yang kedua adalah pembangunan tol laut. Yang ketiga, pemindahan ibu kota ke IKN. Yang keempat, memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Dan yang kelima adalah kerjasama maritim dan kawasan Indo-Pasifik. Sangat jelas sekali yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia adalah korupsi yang makin sini malah makin merajalela. Salah satu beragama yang berlebihan adalah menganggap dirinya paling benar sehingga mengecap orang lain itu kafir, dan juga ta'assub terhadap satu golongan tertentu dan mengharamkan sesuatu yang sebetulnya terdapat perbedaan pendapat ekstrim dalam beragama Islam. Yang pertama yaitu ekstrim kanan atau radikal, yakni mengkafirkan sesama muslim. Yang kedua yaitu melakukan kekerasan mengatasnamakan dasar agama. Lalu yang kedua yaitu ekstrim kiri atau radikal berlebihan. Contoh yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran sesuka hati tanpa dengan sebuah ilmu. Yang kedua yakni melakukan perbuatan semau mereka dan melenceng dari ajaran agama Islam. Orang moderat berada di tengah di antara kedua golongan ekstrim tersebut. Ciri-cirinya yaitu tetap memiliki prinsip yang kuat, akan tetapi lemah lembut dalam pendekatan. Dan juga orang moderat memiliki sikap adil dan juga berusaha untuk seimbang antara agama, dunia, dan juga sosial. Contohnya, orang moderat tetap menjalankan sholat dan juga baik akhlaknya,
akan tetapi tetap terbuka untuk berdialog dengan agama lain dan mencintai tanah airnya, dan juga tetap menghargai sesama manusia dan tidak melakukan kekerasan dalam berdakwah. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه